kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami hendak melaksanakan suatu kegiatan webinar dengan tema edukasi dan penyebab bencana alam khususnya gempa bumi di Indonesia. Dengan memohon ridho dan maghfirah, berkailah apa yang senantiasa kami kerjakan agar menjadi suatu amalan yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, Engkau yang Maha Mengetahui, jadikanlah suatu momentum ini sebagai tempat kami untuk memperjuangkan agama-Mu, agar kami mampu memberikan yang terbaik untuk bangsa, agama, dan negara kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah tekad kami, kuatkan kami dalam persatuan dan kesatuan, walaupun dengan segala keterbatasan akibat pandemi COVID-19. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua, dosa saudara-saudara kami. Jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan. Segera angkat cobaan-Mu ya Allah, agar kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Ya Allah, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan Mars Teknik. Fakultas Teknik beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berwawasan lingkungan, berasas Pancasila, berbineka tunggal ika. Fakultas Teknik selalu berinovasi, mengembangkan potensi lokal, bermutu dan relevan, berilmu keteknikan, berkembang dan terdepan. Universitas Gunawan Berjaya, Fakultas Teknik bangga memberikan prestasi yang gemilang bagi nusa dan
jiwa akan kubaktikan. Sampailah kita pada inti acara, yaitu webinar mitigasi dan penyebab bencana alam, khususnya gempa bumi di Indonesia, yang akan dipandu oleh moderator kita, Saudari Epipania, mahasiswa S1 Teknik Pertambangan Angkatan 2018, Universitas Mula Warman. Kepada Saudari Epipania dipersilahkan. Ya, terima kasih Saudari MC. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Mbak Pani. Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan semua peserta hari ini, semoga sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti webinar ini dengan baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, Indonesia merupakan negara yang dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Hal itu yang mengakibatkan negara kita menjadi salah satu negara yang sering terjadi gempa bumi. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa sih penyebab dari gempa bumi itu sendiri, dan bagaimana cara kita untuk menanggulanginya. Tentunya bersama dengan narasumber kita pada hari ini, yang terhormat Bapak Herianto STMT. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Ya, apa kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita pada hari ini. Beliau bernama Herianto STMT, lahir di kota Samarinda, dengan nama Bapak ini unik sekali. Beliau lahir di kota Samarinda, tetapi namanya seperti suku Jawa. Namun beliau merupakan suku Bugis Kutai. Betul begitu, Bapak? Iya, betul. Beliau menyelesaikan pendidikan SD, SMP, SMA-nya di Samarinda pada tahun 1983 sampai dengan 1995. Kemudian melanjutkan S1 Geologi di Universitas Hasanuddin tahun 1995 sampai dengan 2001. Kemudian melanjutkan kembali di jurusan yang sama, S2 Geologi di Universitas Hasanuddin pada tahun 2004 sampai dengan 2006. Beliau memiliki banyak sekali pengalaman, seperti pada tahun 2007 sampai dengan 2014 merupakan branch manager PT Geonet Indonesia. Kemudian di tahun yang sama pada tahun 2017 sampai dengan 2014 merupakan direktur CV Mahakam Geotech. Pada tahun 2010 sampai dengan 2016 merupakan peneliti JPIP area Kalimantan Timur sampai dengan Kalimantan Utara. Dan pada tahun 2011-2016 juga merupakan supervisor peneliti JPIP area Kalimantan Selatan, dan tahun 2018 sampai dengan sekarang merupakan tenaga ahli ULS2C Universitas Mula Warman. Pada tahun 2014 dan sampai dengan sekarang merupakan dosen di Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Adapun pekerjaan dari beliau sendiri, tes. Suara saya masuk? Oke. Oh ya, mohon maaf suaranya tadi hilang. Ya, saya akan menyampaikan sesi diskusi kita pada hari ini.
Sesi pertama penyampaian materi oleh narasumber kita, dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab pada hari ini itu ada 2, yaitu sesi tanya jawab oleh moderator, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta. Ya, tidak berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Bapak untuk bisa menyampaikan materi pada hari ini. Silahkan Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin efektifkan waktu, saya langsung saja izin untuk share screen. Oke, sebelumnya terima kasih atas kepercayaan adik-adik untuk memberikan saya kesempatan untuk membagi ilmu. Kebetulan materi yang dikasih adalah gempa bumi di Indonesia. Biar bagaimana ya, kita harus mempercayakan materi ini ke instansi yang terkait. Jadi saya mengambil bahan, ini sumbernya adalah 100% dari web BMKG. Oke, kita mulai saja. Untuk pertama, kita harus mengenal dulu apa itu gempa. Di sini disebutkan gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat adanya pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan adanya patahan. Jadi mungkin yang sudah belajar geologi pasti tahu apa itu patahan. Jadi ada di bawah lapisan bumi itu batuan yang patah. Akibat batu yang patah tadi, ya bagaimanapun akan menimbulkan efek. Nah, efeknya tadi itulah yang disebut dengan gempa. Kemudian akumulasi energi terjadi mengakibatkan dihasilkan dari pergerakan lempeng. Nanti juga akan dijelaskan lebih detail. Dan energi yang terpancar itu akan menyebar ke semua. Jadi menyebarnya ya otomatis karena lapisan batuan yang ada di bawah bumi, dia akan menyebar ke permukaan. Oke. Untuk parameter gempa bumi yang paling pertama adalah waktu. Ya, nanti saya juga akan tampilkan bahwa gempa bumi itu sangat banyak ya di dunia. Perharinya itu banyak betul. Bahkan tadi subuh pun sudah ada lagi gempa. Jadi kalau kalian mungkin punya aplikasi BMKG di handphone itu, kalau kalian aktifkan notifikasi untuk gempa, mungkin tiap beberapa jam HP kalian akan bergetar karena waktunya gempa itu sangat hampir per jam itu ada. Oke, kemudian lokasi pusat gempa. Nah, di sini ada lokasinya dalam bentuk XY ya, karena ini epicentral ini hanya di permukaan. Jadi dia tidak beda dengan epicentrum, epicenter dan hypocenter. Kalau hypocenter itu adalah yang di dalamnya, sedangkan epicenter itu yang di permukaan. Nah, kemudian kedalaman. Nah, ini masalah kedalaman dari pusat gempa. Karena biar bagaimanapun kedalaman pusat gempa itu pasti pengaruhnya besar. Semakin dalam, gelombang yang dihasilkan itu akan semakin jauh, semakin kecil. Tapi semakin dia dangkal, gelombang yang dihasilkan akan semakin besar. Begitu juga tadi dengan lokasinya. Ya, kalau lokasinya di tengah jauh daripada pulau, itu akan semakin kecil gelombang yang akan kita rasakan di pulau. Nah, tapi kalau dia semakin dekat dengan pulau,
di pulau tersebut akan merasakan getaran yang jauh lebih besar. Dan yang paling terakhir itu adalah kekuatan gempa atau magnitudo. Nah, kekuatan gempanya ini biasanya pengaruhnya adalah dari patahan yang ada. Biasanya patahan yang ada apakah dia patahan sesar naik, sesar turun ataupun sesar geser. Nah, itu patahan tadi yang menimbulkan magnitudo tadi. Jadi kalau dia pergeserannya mungkin kekuatannya kecil, ya berarti patahannya itu patahan yang kecil. Nah, jadi pengaruhnya sangat besar ya. Kemudian untuk karakteristik gempa bumi, yang paling pertama itu berlangsungnya sangat singkat. Jadi hanya pada saat patahan itu biasa gelombangnya akan sampai itu singkat sekali. Kemudian jarang dia misalkan gempa itu sampai lebih dari 2 sampai 3 menit, tidak. Gempa biasanya terjadi hanya kisaran detik. Paling lama mungkin sekitar 1 menit. Jarang sampai terjadi 2 sampai 5 menit atau di atas 5 menit, enggak. Itu bukan gempa lagi kalau sudah di atas 5 menit. Oke, kemudian lokasi kejadiannya tertentu. Jadi lokasi kejadian gempa itu biasanya di sekitar lempeng atau di batas-batas kerak samudra, kerak benua. Kemudian akibatnya dapat menimbulkan bencana. Nah, di sini juga maksudnya adalah bencana bagi manusia ya, ataupun bagi hewan-hewan lainnya. Karena kalau dulu gempa sebelum ada manusia ya gempa biasa saja. Tapi sejak ada manusia ya itu dapat menimbulkan bencana. Selanjutnya berpotensi terulang kembali. Ya namanya juga gempa tadi, yang saya bilang seperti yang ada di Lombok yang kemarin gempa ya itu potensinya pasti ada, akan bisa terulang kembali gempa tersebut. Dan yang di sini selanjutnya adalah tidak ada yang bisa memprediksi gempa itu kapan. Jadi selama ini tidak ada ilmu yang bisa memprediksi, walaupun pakai hitungan statistik atau ilmu peluang, itu tidak bisa memprediksi gempa. Dan yang terakhir, tidak dapat dicegah, tapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangin. Nah, jadi gempa selama ini tidak ada yang bisa mencegah gempa. Kalau memang harus terjadi gempa ya terjadilah. Cuman akibatnya kita bisa kurangin. Contohnya ya sekarang sudah banyak membuat teman-teman di sipil banyak melakukan penelitian atau membuat rumah yang anti gempa. Bangunan-bangunan gedung juga banyak dipasangkan semacam karet di bagian bawah pondasi sehingga pada saat terjadi gempa itu bangunan memang goyang tapi tidak menimbulkan keretakan. Jadi sudah banyak ya ilmu yang yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi gempa ini. Ini adalah contoh salah satu dari gempa. Ini yang terhadap alam. Kalian bisa lihat ini jalanan udah retak semua, hancur. Ini sudah akibat gempa tadi, longsor semua. Nah ini pohonnya udah terbelah. Dan di sini jalanannya udah kalian lihat udah hilang sebagian. Nah ini dampak terhadap struktur bangunan. Di sini kita bisa lihat kalau yang di sebelah kiri atas ini bangunannya masih utuh, tapi yang sebelah kanan bahkan bagian bawah ini bangunannya sebagian sudah hancur. Biasanya ini kendalanya di pondasi. Jadi pondasinya ini biasanya masih kurang kuat
sehingga goyang sedikit bangunan akan hancur. Ya, mungkin pada saat membuat fondasinya ini mereka tidak berpikir akan ada gempa yang kuat. Kalau ini adalah dampak dari likuifaksi yang dulu terjadi di daerah Palu. Kemudian yang sebelah kanan ini dampak sekundernya, karena biar bagaimana pada saat terjadinya gempa itu biasanya gas-gas yang ada di bawah permukaan, atau bukan gas alam ya, tapi gas-gas yang ada di perkotaan, karena biasanya perkotaan itu gasnya udah saling nyatu. Ya mungkin yang tinggal daerah Sambutan, nah di Sambutan itu juga sudah mulai gasnya itu gas hanya satu, jadi dia sudah tersistem gasnya. Nah, pada saat terjadinya gempa terjadi kebocoran gas, sehingga banyak menimbulkan kebakaran. Oke, selanjutnya yang pertama kita harus pahamin kenapa bisa terjadinya gempa. Oke, kembali lagi mengenai tektonik lempeng. Bumi itu terdiri dari beberapa bagian. Salah satu bagian yang paling penting itu adalah lempeng tektonik, di mana lempeng tektonik itu ada terbagi dua. Yang pertama adalah lempeng benua, yang kedua adalah lempeng samudra. Lempeng benua yang seperti yang kita injak sekarang atau yang ada di permukaan, nah itu bergerak sesuai dengan arah dari pergerakan arus konveksi yang ada di bawah litosfer. Oke, di sini menurut teori tektonik, permukaan bumi terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik yang besar. Jadi seperti yang dilihat di sini ada lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, lempeng Amerika Utara, terus di sini ada lempeng Indo-Australia, lempeng Antartika, dan di Indonesia juga ada lempeng Filipina. Jadi Indonesia ini dikelilingi oleh lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, di sebelah utara ada lempeng Eurasia, dan di sebelah daerah timur itu ada lempeng Filipina dan lempeng Pasifik. Di sebelah timurnya lempeng Pasifik ya terutama ya. Kemudian timur lautnya ada lempeng Filipina tadi. Nah, jadi Indonesia ini dikelilingi oleh lempeng, dan pergerakan lempeng tadi itu bergerak terutama yang Indo-Australia itu bergerak menuju Indonesia. Oke, lempeng tektonik adalah segmen keras dari kerak bumi yang mengapung di atas astenosfer yang cair dan panas. Jadi astenosfer itu yang ini, yang warna pink ini. Kemudian oleh karena itu lempeng ini bergerak bebas dan saling berinteraksi satu dengan lainnya. Di mana batas-batas lempeng tektonik merupakan tempat yang memiliki kondisi tektonik yang aktif yang menyebabkan terjadinya gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan dataran tinggi. Jadi ya contohnya yang di sini ya. Ini adalah gambar dari pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang ada di atas. Jadi yang ada di bawah dari selatannya Sumatera ini digambarkan di mana lempeng tektonik dari Indo-Australia itu yang sebelah sini, terlihat kursornya. Jadi ini bergerak ini disebut dengan lempeng samudra, ini bergerak turun ke bawah. Dan yang di sini lempeng benuanya ini adalah pulau dari Sumatera. Nah, di pergerakan ini
pada saat batuan ini bergerak, ada yang patah, disinilah menimbulkan yang namanya gempa. Kalau yang merah-merah ini adalah jalur dari gunung berapi. Nah, pergerakan antara dua lempeng tadi, lempeng Indo-Australia dan Eurasia, nah inilah yang menyebabkan terjadinya getaran. Jadi kalau berdasarkan gambar ini sebetulnya Kepulauan Sumatera dan Kepulauan Jawa itu adalah backup basin atau kepulauan gunung api. Jadi dia terbentuk ini sepanjang batas lempeng Indo, Australia, dan Eurasia. Jadi dia terbentuk dulunya tidak ada, dulunya hanya Eurasia saja. Kemudian ada lempeng Indo, Australia, dia bergerak mendekati Eurasia, sehingga dari pergerakannya ini timbullah suatu pulau yang di sini. Jadi lempeng Eurasia itu sebetulnya bukan ini, bukan ini saja, tapi di sini juga bisa jadi di sinilah lempeng Australianya. Ini adalah backup basinnya. Jadi kepulauan gunung api. Jadi makanya sepanjang dari Australia lagi, sepanjang dari Sumatera sampai Jawa, sepanjangan ini adalah pegunungan gunung api. Oke. Kemudian berdasarkan teori ada 3 pergerakan. Yang pertama adalah yang saling mendekat, kemudian yang saling menjauh. Nah, di sini ada kombinasinya adalah pergerakan benua, continental drift, dan pemekaran samudra. Nah, saling menjauh. Ada lagi, sebetulnya satu lagi adalah translasi atau pergerakan saling bergesekan. Nah, ini ya, kalau kita lihat yang di sini. Oke, ini adalah bagian bumi yang kita tahu bahwa yang paling bawah ini adalah inti bumi, yang paling dalam, kemudian ada core-nya, kemudian ada di sini ada disebut sebagai apa yang ininya? Tadi disebut warna, ini ya. Di sini ada litosfernya yang warna orange. Kemudian ada astenosfer ini yang warnanya yang cair tadi. Jadi di sini disebutkan mesosfer ini dia panas tapi sangat tinggi tekanannya. Kemudian astenosfer ini adalah magmanya tadi. Jadi panas, lemah, dan plastis. Jadi magma ini mengumpulnya di astenosfer. Kemudian ada keraknya, itu adalah litosfernya. Nah, kerak benua itu berada di atas dari litosfer. Jadi yang bergerak di mana-mana itu adalah litosfer. Nah, kerak benua dan samudra itu posisinya berada di atas dari litosfer tadi. Oke, di sini lapisan bumi yang paling atas adalah litosfer, merupakan batuan yang relatif dingin dan berada paling atas pada kondisi padat dan kaku. Di bawah ini disebut dengan mantel. Mantel ini yang ini tadi. Kemudian semakin ke bawah itu akan semakin panas. Oke, di mana dari pergerakan astenosfer yang cair tadi, itu akan terjadi yang namanya arus konveksi. Jadi arus konveksi ya, mungkin kalau kalian biasa merebus air, yang biasa bikin kopi itu atau bikin teh,
Nah, itu kan terjadi pada saat panas ada di bawah, panas itu akan naik ke atas, yang dinginnya turun ke bawah. Nah, modelnya adalah seperti itu, terjadi perputaran arus konveksi. Nah, perputaran arus konveksi yang ada di astenosfer tadi, itu yang menyebabkan litosfer ini bergerak. Nah, pergerakannya ada yang saling menjauh atau spreading, ada yang saling mendekat, kemudian ada yang saling bergeser atau transform. Oke. Kemudian Indonesia ini biasa disebut oleh para peneliti atau biasa kita sebut adalah ring of fire. Jadi kenapa disebut sebagai ring of fire? Kalian lihat yang warna merah ini adalah zona subduksi, zona pertemuan antara dua lempeng tadi yang saya tadi jelaskan, antara lempeng samudra Indo-Australia dan lempeng benua Eurasia. Nah, yang di sini tadi Eurasia itu yang di sini ya. Yang ini tadi adalah Kepulauan Gunung Api. Nah, disebut ring of fire ya ini tadi karena semua Indonesia ini hampir dikelilingi oleh batas lempeng. Beda dengan negara yang lain yang bisa dibilang tidak hampir semua pulaunya itu tidak ada batasan lempeng. Nah, ini Indonesia benar-benar dikelilingi oleh lempeng, makanya disebut sebagai ring of fire. Nah, lempeng yang di Indo-Australia, kalian lihat sendiri di sini keterangannya, bergerak sekitar 71 mili. Jadi sekitar 7 mili per tahun. Jadi Indo-Australia ini, lempeng Indo-Australia bergerak masuk ke dalam itu 7 mili tiap tahun. Nah, namanya juga dia masuk ke dalam, terjadi pergesekan antara Eurasia dan Indo-Australia inilah yang selalu menyebabkan terjadinya gempa. Kalau di sini yang lebih lagi ini adalah lebih aktif lagi di sini antara lempeng Pasifik dengan lempeng Filipina. Jadi Filipina itu dengan Pasifik itu lebih aktif karena di sini bergeraknya adalah 110 mili atau 11 cm setiap tahun. Jadi yang Pasifik ini lebih aktif. Nah, dari gerakan ini ya sekedar guyon saja. Ya siapa ya tahu ada yang mau bertetanggaan dengan Australia, bisa mungkin kalian nanti akan bertetanggaan di 50 juta tahun ke depan. Jadi kalau ada yang mau hidup 50 juta tahun ke depan, kalian bisa bertetanggaan dengan Australia. Karena Australia nanti ke depannya akan bergabung dengan Indonesia. Tapi yaitu 50 juta tahun lagi. Oke, lanjut. Jalur gempa bumi di Indonesia, ya seperti yang saya jelaskan tadi, ada Indo-Australia, ada Eurasia, ada lempeng Pasifik, dan bagian timur lautnya ada Filipina. Di sini lempeng Indo-Australia bergerak ke utara, menyusup ke Eurasia, kemudian jalur pertemuan lempeng berada di laut. Nah, jadi ini memang ini posisi yang merahnya ini posisinya di laut. Makanya disebutkan potensi tsunami-nya itu sangat rawan di Indonesia. Karena pergerakan lempeng tadi ketemunya di laut. Beda yang ada di pegunungan Himalaya. Kalau pegunungan Himalaya itu pertemuan lempeng benua dan benuanya berada di darat. Sehingga kalau di darat pertemuan lempengnya ya terjadinya potensi tsunami itu tidak ada. Yang ada biasanya hanya longsor. Oke, ini adalah gambar titik gempa bumi yang ada di bumi.
Kalian bisa lihat semua. Ini adalah ring of fire-nya Indonesia. Dan kayaknya Kalimantan masih sedikit ya, aman. Ya, walaupun masih banyak di bagian utara Kalimantan itu terjadi gempa. Ya, di bagian selatan itu juga masih ada gempa, karena di sini ada sesar Andang. Di sini sesar Mangkaliat nanti. Oke, ini adalah gempa bumi yang ada di seluruh dunia. Akibat gempa bumi yang paling pertama adalah getaran, tadi likuifaksi sudah dijelaskan, tanah longsor, tsunami, dan bahaya sekunder ini juga sudah dijelaskan. Oke, faktor yang penyebabnya kekuatan gempa bumi, kedalamannya juga tadi, jarak hiposentrumnya, kemudian lama getaran, ya lamanya juga tidak akan bisa lebih dari jarang sampai di atas 2 menit. Kemudian kondisi tanah, ya kondisi tanah berhubungan dengan likuifaksi tadi, kemudian kondisi bangunan. Bagaimana, apakah bangunannya tahan gempa atau tidak. Nah, di sini ada skala MMI yang digunakan. Ini saya agak cepat saja ya. Di sini ada skala 1, ini tidak dirasakan. Skala 2 dirasakan oleh orang yang diam. Skala 3 ini dirasakan oleh yang tinggal di loteng atau di lantai 2. Kemudian kalau skala 4 dirasakan orang yang ada di dalam rumah, dan biasanya getarannya getaran kecil. Kalau skala 5 dirasakan hampir semua orang, ini biasanya kaca bisa pecah, terus pohon dan barang-barang besar itu bisa terjadi goyang lah. Kemudian kalau skalanya di skala 6 itu getarannya udah sangat kuat. Jadi udah kuat ya. Kategorinya di sini disebutkan masih dalam kategori kerusakan ringan. Ini biasanya hanya plester dinding yang lepas, terus kalau ada tabrik itu cerobongnya juga rusak. Nah, masuk ke skala 7, di sini kerusakannya sudah mulai besar. Jadi kalau bangunannya tidak kuat, pondasinya ataupun dindingnya tidak kuat, biasanya akan rusak. Kemudian di skala 8, ini lebih hancur lagi. Ini hampir semua dinding bisa lepas dari kerangka rumah. Bahkan monumen-monumen pun bisa rubuh. Di skala 9 lebih kuat lagi kerusakannya, pipa-pipa dalam tanah bisa bocor yang bisa menyebabkan kebakaran. Kemudian di skala 10 bangunan-bangunan yang kayu itu juga bisa rusak. Kalau yang di skala 9 kan banyak sekarang bangunan kayu digunakan untuk anti gempa. Tapi kalau sudah dimasuk skala 9, itu kayaknya bangunan kayu pun sudah mulai rusak. Selanjutnya di skala 10, 11, 12 dan selanjutnya ini akan hancur sama sekali. Jadi sampai di skala 12 semua hancur sama sekali. Oke, di sini adalah apa yang kalian harus lakukan sebelum terjadinya gempa. Itu harus kalian mengenal, kemudian konstruksi rumah juga harus kuat dan dievaluasi bangunannya. Kemudian kalau kalian berada di suatu bangunan, kalian harus tahu di mana pintu darurat untuk keluar. Jangan menggunakan lift ya pada saat terjadinya gempa. Kemudian belajar juga P3K dan lain-lainnya. Oke. Di sini saya cepat saja, nanti bisa dibaca ya semua tentang apa yang harus kita lakukan ini sebelum terjadinya gempa. Kemudian saat terjadinya gempa, kalau misalkan kalian berada di dalam ruangan, ya carilah atau berlindunglah di bawah meja. Jadi itu yang paling banyak dilakukan.
Dan bahkan kalau di Jepang itu sudah pada saat gempa mereka langsung masuk ke dalam bawah meja belajar mereka. Kalau berada di luar ya hindarin dari bangunan-bangunan yang tinggi, itu saja. Terus kalau sedang mengendarai mobil ya langsung saja keluar, jangan nekat terus di dalam mobil. Kalau berada di pantai, hindarin pantai, terutama kalau sudah tiba-tiba air pantai itu tiba-tiba surut. Nah itu hati-hati. Kalau tinggal di pegunungan, hindari daerah yang gampang longsor. Ini masih ada lagi yang satu tertinggal. Kalau ada di udara aman. Karena biasanya kalau ada apa lagi di pesawat ya kalian aman dari gempa. Tapi tidak aman dari yang lain ya. Hanya aman dari gempa. Oke. Ini lagi setelah terjadinya gempa, jika berada di dalam ruangan harus tertib, terus juga kalau ada kebocoran harus diberitahukan ke petugasnya. Kemudian jangan masuk ke bangunan yang rusak. Jadi kalau sudah gempa jangan berani ya masuk ke dalam bangunan yang rusak. Oke, ini nanti bisa kalian susul. Nah, di sini saya kasih contoh barusan terjadi tadi subuh. Ini ya, tanggalnya tanggal 30 jam 5.20 terjadinya di selatannya dari Pulau Jawa. Ya, daerah di selatannya Surabaya ya. Gempanya 5,2 dan kedalamannya di 10. Ini saya ambil dari web BMKG. Dan ini adalah gempa yang terjadi kemarin. Kalian bisa lihat gempa yang terjadi kemarin. Ini lebih dari 20 gempa yang ada di Indonesia. Ini yang kemarin ya, ini hampir seluruh dunia. Hampir semuanya ada di Indonesia atau yang mendekati Indonesia. Ini yang terjadi tercatat di alatnya BMKG. Jadi kalau jauh dari Indonesia, alat ini tidak mencatat. Ini hanya khusus yang dekat Indonesia. Makanya di sini masuknya ada Taiwan, ada New Zealand, karena memang dekat dengan Indonesia. Dan kalian bisa lihat Irian Jaya ini juga sudah lumayan banyak. Oke. Yang terakhir ya berdasarkan Al-Quran surah An-Arum di ayat 41 disebutkan Allah telah berfirman, telah nampak kenampakan kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oke, sekian, terima kasih. Ya, itulah penyampaian materi dari narasumber kita hari ini, Bapak Herianto, SMP. Selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya-jawab. Sebelum saya berikan kepada peserta untuk bertanya, saya ada sedikit pertanyaan, Pak, untuk materi tadi. Ya, Mungkin ini juga pertanyaan dari yang lain. Saya penasaran dengan lempeng tadi itu, kan itu bergerak tuh Pak, bergerak, saling bergerak. Nah, pengaruhnya dia bergerak dengan kekuatan gempa itu ada nggak Pak? Seperti misalnya lempengnya itu saling mendekat atau saling menjauh dengan kekuatan gempa yang skala tadi yang dari 1 sampai dengan 12. Oke. Bentar ya, saya ulang kembali.
Oke, ini yang paling masalah kekuatannya yang mana lebih kuat. Biasanya masalah kekuatan itu tergantung dari yang paling utama adalah dia saling mendekat, saling menjauh, atau saling bergesekan. Ya, contoh di sini di Indonesia ini saling mendekat, Indo-Australia dengan Eurasia, sehingga gempa yang terjadi ini rata-rata adalah gempa dalam. Jadi walaupun kekuatannya besar, tapi karena ini gempanya berada di samudra, sehingga yang kayak kemarin tadi subuh itu kan tidak terlalu terasa walaupun gempanya terjadi di sini, daerah Jawa kurang merasakan gempanya karena kedalamannya pertama 10 km ke dalam. Terus dia jauh dari samudra atau jauh dari pulau. Sehingga semakin menjauh cepat lambat gelombang itu semakin kecil. Nah, yang paling berbahaya itu adalah yang ini. Ini adalah saling bergeser di Sumatera ini. Ini ada patahan geser. Kalau ini terjadi pergeseran, otomatis sepanjang di sini terjadinya berada di darat. Kalau sudah di darat, ya kemungkinan cepat lambat gelombang itu masih terasa keras ya dibandingkan yang ada di laut tadi. Jadi lebih besar dibandingkan jauh dari di laut. Nah, yang di sini untuk spreading tidak ada contoh atau saling menjauh. Nah, di sini juga kita bisa lihat di sini pergerakannya adalah 71 mili atau 7 cm, yang di sini 10 cm. Otomatis kalau misalkan kita mau bandingkan, seharusnya di sini pasti jauh lebih besar amplitudonya. Karena di daerah Pasifik itu lebih aktif dibandingkan Indo-Australia. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Jadi semua tergantung dari pergerakan lempeng. Semakin lempengnya aktif, semakin besar juga amplitudo yang magnitudo yang dihasilkan. Amplitudonya gelombangnya ya, magnitudonya angkanya. Oke. Ya, satu lagi Pak, untuk pertanyaan dari saya. Ya, lanjut. Tadi untuk yang Bapak bilang lempeng itu saling bertemu, nanti saling bertemu 50 juta tahun yang akan datang, Australia itu bakal nyatu sama Indonesia, begitu ya Pak? Ya, betul. Saat dia sudah menyatu, apakah berpotensi terjadi gempa lagi atau tidak, Pak? Oke, pertanyaan bagus sekali. Di sini namanya juga bumi itu dinamis, selalu bergerak. Pada saat Australia bergabung di Indonesia, sudah mendekati di sini pulaunya, ini otomatis akan terjadi antara benua dan benua. Jadi Eurasia ini kan kerak benua. Australia itu juga kerak benua. Jadi yang Indo-Australia ini lempeng samudra. Samudranya pada saat sudah habis, otomatis tinggal benua dan benua. Kalau benua dan benua saling mendekat, apa yang terjadi? Ya seperti Gunung Himalaya. Bisa jadi ke depannya di sini akan membentuk pegunungan Himalaya, model seperti Himalaya yang akan bukan masuk ke dalam tapi akan naik ke atas. Jadi apakah tidak terjadi gempa lagi?
tidak akan mungkin tidak terjadi tidak gempa, karena bumi dinamis dan selalu bergerak. Ini ya. Jadi ini selalu bergerak. Sepanjang lempeng itu bergerak, yang Australianya nanti lempengnya habis, ketemu dengan di sini ya. Yang Australianya nanti gabung dengan Indonesia, ya otomatis di sini benua ketemu dengan benua. Terjadilah model seperti Himalaya. Nggak terlihat di sini. Jadi ya di Himalaya pun tetap terjadinya gempa. Cuman gempanya benua dan benua itu pergerakannya mungkin tidak 7 cm lagi, mungkin hanya beberapa senti. Dia akan jauh lebih pasif dibandingkan lempeng samudera. Bisa dipahami? Bisa, Jadi Pak. sepanjang ada arus konveksi, sepanjang lempeng bergerak, pasti akan terjadi yang namanya gempa. Ya, baik Pak. Mungkin saya akan buka sesi tanya jawab untuk peserta. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya, kemudian mengaktifkan mikrofonnya, atau bisa melalui kolom komentar chat dengan menyertakan nama dan asalnya. Ya, di sini ada dari Ladharma, silahkan. Bisa open mic dan open cam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladharma dari Teknik Pertambangan Unmul 2020. Di sini saya izin bertanya kepada pemateri. Kemarin itu kan di Ambon itu dia terjadi gempa lebih dari ratusan kali itu, Pak. Dan itu dalam selang waktu yang sangat singkat. Itu kira-kira apa Pak penyebabnya sehingga gempanya itu bisa terjadi dengan begitu banyak dan dengan waktu yang relatif singkat gitu Pak, dengan rentang waktu yang singkat. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung dijawab. Ya, boleh Pak, silakan dijawab. Kenapa frekuensinya itu bisa terjadi sangat aktif ya? Ini kita namanya bicara frekuensi itu berarti patahannya itu biasa terjadi banyak susulan. Contoh saja ini ya, di daerah sini, ini patahan yang terjadi itu beda dengan yang di sini. Kalau di sini bergerak, yang selanjutnya ini ya, saya contohkan di sini yang bergerak, ini lempeng ini bergerak, yang lempeng di sini kan menjauh. Di sini dia ke utara, di sini juga dia ke utara. Dia akan spreading di sini. Di sini dia bergerak, sehingga pergerakannya hanya satu kali. Cuman ya bisa dalam satu kali itu walaupun 7 cm per tahun, pada saat terjadinya mungkin per 1 mili atau di bawah 1 mili itu terjadi yang namanya gempa. Kalau di sini daerah Sulawesi, kalian bisa lihat pada saat lempeng ini bergerak, salah satunya ya, di sini dia bergerak. Ini terutama daerah Sulawesi ini ada sesar Palu Koro ini yang paling aktif. Pada saat di sini bergerak, di sini juga otomatis bergerak. Aduh, ganggu nih. Nah, oke, bentar, saya gambarkan saja.
Nggak kelihatan ya. Yang jelas di sini pada saat di sini bergerak, sesar Palu Koro ini, lempeng yang di sini juga mengalami pergerakan. Lempeng yang di sini ya juga bergerak. Kemudian bagaimana dengan yang lain? Otomatis yang lain juga bergerak. Karena lempeng yang ini pergerakan sesar Palu Koro tadi ini akan menyebabkan pergerakannya adalah gimana ya? Kalau yang ini kan dia subduksi, dia masuk ke dalam. Kalau Palu Koro, ini sesar Palu Koro ya, ini pergerakannya adalah mendatar. Nah, mendatar ini bisa jadi pada saat terjadi getaran, itu getarannya bukan cuma satu kali. Jadi pada saat dia daerah saya cuma tidak tahu ya pada saat kejadian itu bagaimana titik-titik di mana episentrumnya, apakah di satu titik atau sepanjang titik. Karena kalau biasanya sesar geser, ini biasanya terjadinya adalah sepanjang titik ini. Jadi kalau yang di sini tadi di Indo-Australia, titiknya mungkin hanya di satu titik terjadinya getarannya. Kalau yang di sepanjang Palu Koro ini itu bisa jadi terjadinya beberapa titik sepanjang sesar gesernya ini. Bisa jadi ada nanti di sini satu, di sini juga satu, di sini satu. Nah, sepanjang sehingga getaran yang dirasakan walaupun mungkin tidak besar ya, tapi frekuensinya sangat banyak. Jadi kalau sudah sesar geser, biasanya memang frekuensi yang dirasakan atau terjadinya gempa itu lebih banyak dibandingkan kalau sesar yang dari subduksi. Jadi ya sepanjang ini. Jadi makanya di tempat Ladakma ya bisa jadi penyebab paling utama adalah sesar geser atau transform, bukan dari zona subduksi. Oke, bisa dipahami? Ya, bisa Pak. Oke, Ada terima lagi? kasih. Terima kasih Ladarma atas pertanyaannya. Untuk peserta lain bisa mengajukan pertanyaan untuk bisa mengaktifkan raise hand-nya, kemudian yang ingin bertanya lewat kolom chat, dipersilakan. Ya, ada Almeida Nur, silakan open cam dan open mikrofonnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daniel dari Universitas Melawarna Teknik Pertambangan. Jadi Pak, pertanyaan saya, kalau misal Pak, lempeng bumi itu bergerakan, pulau akan bergerak, apakah itu akan berpengaruh kepada volume air ataupun penurunan permukaan tanah atau penaikan permukaan tanah, Pak? Oke. Pak. Bagus. Ingat teori kekekalan benda, air itu tidak mungkin berkurang ataupun bertambah. Kalau yang ada di bumi ya, itu tidak ada air itu bertambah ataupun berkurang. Yang ada adalah perpindahan. Jadi air itu akan berpindah. Perpindahan inilah banyak caranya. Kalau cara paling normal ya adanya penguapan, kemudian terjadinya penguapan jadi awan, kemudian turun jadi hujan, nanti di hujan turun lagi ke bumi atau turun ke bawah bumi melalui infiltrasi, nanti naik lagi, seperti itu yang normal. Kemudian pada saat terjadinya gempa, ini sangat banyak
menyebabkan yang tidak normal tadi. Contoh paling sederhana yang kemarin di Palu. Palu itu kan air yang ada di bawah kota Palu itu jenuh. Karena apa? Pada saat terjadinya gempa yang ada terjadi di sini ya, di Palungnya ini, itu terjadi yang namanya patahan. Patahan tadi ternyata menimbulkan, namanya juga patah ya, menimbulkan gemercik air. Cuman airnya bukan yang di baskom biasa kita lihat, tapi ini air yang ada di samudra. Nah, pada saat patah, air tadi sebagian akan pada saat patah ada longsor ternyata di bawah permukaan di bawah laut. Karena longsor tadi namanya juga benda bergerak di bawah air, otomatis terjadi yang namanya gelombang. Gelombang tadilah yang menimbulkan perpindahan air laut tadi menuju ke daratan, dan kebetulan dia yang gelombang terbesarnya menuju ke Palu. Nah, pada saat air laut itu menuju ke Palu, itu tidak hanya di permukaan, ternyata di bawah permukaan air itu juga mendorong ke darat, sehingga terjadi yang namanya jenuh air. Namanya juga sudah jenuh, batuan-batuan atau material lepas itu pada saat jenuh air, dia akan tidak ada lagi saling saling gaya geseknya atau kohesinya, itu tidak ada, dia lepas. Ya anggaplah kalau kalian lihat pasir, kalian kasih air melebihin sebatas permukaannya, itu kan airnya akan pada saat kalian miringkan wadahnya, itu material akan gampang tergeserkan. Makanya dibilang tadi tidak ada gaya kohesinya atau tidak ada gaya geseknya. Nah, air tadi itu berpindah. Nanti pada saat sudah tiba puncak jenuhnya, air tadi akan kembali ke laut. Jadi yang ada adalah hanya perpindahan, dan pada saat tsunami itu juga hanya perpindahan posisi air yang ada di laut naik ke yang ada di laut naik ke darat, yang di darat nanti pada saat sudah puncaknya turun kembali ke laut. Itu pada saat gempa. Dan di Palu memang agak banyak kita belajar ilmu-ilmu baru ternyata, karena dulu kita selalu berpikir yang namanya tsunami itu terjadi biasanya adalah hanya pada sesar turun atau sesar naik. Ternyata sesar geser pun bisa menimbulkan tsunami. Karena yang ditimbulkan kalau sesar naik atau turun kan ada yang patah tuh. Akibat patahan tadi air terjadi rongga kosong di bawah. Rongga kosong tadi akan diisi oleh air yang ada di bawah di atas, kemudian turun kembali lagi air tadi, jadi semacam feedback. Nah, kalau yang terjadi kemarin itu tidak ada feedback, dia langsung. Jadi kalau dulu bilang hati-hati air kalau misalkan terjadi air yang tiba-tiba surut, nah itu bisa kalau ada gempa bisa kemungkinan terjadi tsunami. Nah, ternyata yang di Palu tidak 100% surutnya. Jadi turunnya sedikit, naiknya lebih banyak. Karena yang terjadi adalah longsor yang menyebabkan gelombang. Jadi akibat sesar geser tadi ya, terjadi longsor, ada patahan, sama seperti kemarin yang juga di gunung api bawah laut
Ya Tarjana, daerah gunung api itu ada apa lagi? Ada yang longsor. Ya, longsor itulah yang banyak menyebabkan bisa menimbulkan tsunami. Jadi untuk air ya tidak ada ini ya, tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Yang ada mungkin kita harus pahamin air itu tidak bertambah, tidak berkurang, tapi yang ada adalah perpindahan. Dan gempa menimbulkan perpindahan yang sangat drastis. Bisa dipahamin, Almeida? Siapa? Bisa Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih kepada Almeida atas pertanyaannya. Untuk peserta lain mungkin bisa bertanya kembali, bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya, atau bisa melalui kolom chat komentar dengan menuliskan nama dan asalnya. Kepada peserta, saya persilahkan. Mungkin ada yang mau bertanya? Saya bertanya kembali untuk peserta yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise hand-nya terlebih dahulu, kemudian menyebutkan nama dan asalnya, atau bisa melalui kolom chat dengan menuliskan nama dan asalnya. Ya, kepada Saudara Musawir, saya persilahkan. Open cam dan open kamera. Open mikrofon maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih juga, Pak. Pertanyaan saya itu tentang ini, Pak. Jenis material sama struktur geologi yang sudah terbentuk sebelum terjadi gempa, apakah mempengaruhi besarnya magnitudo? Oke, Ini sangat saja, bagus Pak. sekali. Oke, bagaimana struktur ataupun litologi yang ada kalau misalkan terjadinya gempa? Untuk batu sedimen terutama, kan batu sedimen itu adalah terdiri dari butiran-butiran. Nah, otomatis dia tidak terlalu masif. Beda dengan batuan beku ataupun batuan metamorf. Semakin dia tidak masif, getaran itu otomatis juga semakin kecil. Semakin dia masif, getaran itu akan semakin besar. Jadi kalau di batuan beku atau batuan metamorf, itu akan jauh lebih terasa dibandingkan di batuan sedimen. Oke, itu masalah litologi. Kemudian masalah struktur. Gempa itu juga akan mempengaruhi masalah kalau ini ya regionalnya. Kita bicara tentang struktur regional saja seperti yang ini tadi, ini regional, ini juga regional. Kalau di Kalimantan ini ada regional tapi tidak terlalu tidak sebesar yang lain. Oke. Pada saat terjadinya gempa itu di daerah-daerah struktur geologi itu juga pasti akan terganggu, tapi dia tidak tergeserkan. Misalkan contoh di sini terjadinya gempa tadi subuh. Daerah-daerah sini yang strukturnya yang ada di Sumatera ini tidak ada masalah. Di sini juga tidak akan ada masalah, misalkan ada struktur-struktur lainnya. Karena apa? Indo-Australia ini itu bukan ini adalah
lempeng yang bergerak. Nanti efeknya, misalkan di sini pergerakannya, di sini ada sesah geser. Bisa jadi ini masih menyatu. Jadi bisa jadi akibat pergerakan lempeng Indo-Australia tadi itu mengakibatkan lempeng yang struktur-struktur yang ada itu bergerak juga atau aktif. Ya, contoh misalkan yang di sini di Palu, sesah Palu. Jikalau sesah Palu ini bergerak, di sini ada sesah Mangkaliat di Kalimantan, daerah apalagi Brau ya. Nah, Brau Kutim, sorry. Di sesah Mangkaliat ini bisa jadi juga terjadi patahan atau terjadi apa ya namanya ya, terjadi getaran karena ini saling berhubungan atau saling berdekatan karena ini sesah geser, di sini juga geser. Nah, di sini pada saat sesah geser terjadi, di sini bisa tergeser dia tidak mungkin tergeserkan juga ya, cuman dia akan menimbulkan efek. Kalau dia tergeserkan lagi ya tidak. Karena sesar yang sudah terjadi itu terjadinya masa lampau, masa lalu, tapi berbahaya bagi bangunan yang ada di atasnya. Karena apa? Zona sesar itu adalah zona lemah. Ditambah lagi dengan adanya efek dari gempa, zona lemah, kalau sudah ada efek gempa, dia akan semakin gampang mengalami retakan. Beda dengan lokasi-lokasi yang tidak ada patahan. Jadi kalau sudah ada patahan, dapat lagi gempa atau gelombang, ya di gelombangnya itu memang akan meredus ke lokasi yang lain, tapi di zona patahannya tadi itu akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Karena itu adalah zona lemah yang kemungkinan besar semakin cepat terjadi longsoran. Jadi ya otomatis daerah patahan pada saat terjadinya gempa itu semakin gampang untuk longsor. Bisa dipahamin, Munawir? Iya Pak, bisa Pak. Ya, terima kasih Musawir atas pertanyaannya. Saya buka lagi satu pertanyaan. Untuk peserta yang ingin bertanya, silakan aktifkan fitur raise hand. Dan untuk yang di kolom chat bisa menuliskan nama dan asalnya. Jika tidak ada, saya ingin bertanya, Pak. Ini dari pertanyaan dari Google Form yang kami bagikan. Itu ada dari Muhammad Ali Sabistah Subakri, asal dari Universitas Mula Warman. Pertanyaan seperti ini. Jika dilihat dari tanda-tanda akan terjadinya tsunami setelah gempa, yaitu surutnya air laut, apakah surutnya mata air di sumur rumah warga yang berada di sepanjang bibir pantai secara mendadak juga merupakan tanda tsunami? Oke. Sumber di ini ya. Sumber di darat. Kita harus melihat dulu bagaimana kalau bicara tentang sumber di darat, melihat adalah cekungan air tanah atau biasa disebut dengan CAT.
di darat itu cekungan air tanahnya biasanya tidak akan langsung ke laut. Sebagian memang kita melihat ketinggian. Jadi air tanah itu biasanya kita cari lihat ketinggian. Kalau air tanahnya daerah-daerah dekat dengan laut atau antara lokasi tadi dengan laut itu tidak ada ketinggian atau suatu bukit, nah itu bisa jadi dia turun ke bawah, langsung ke laut. Tapi kalau ada ketinggian yang lebih tinggi, baru kemudian laut, artinya cekungan air tanah yang ada di warga itu tidak connect dengan laut. Nah, dan biasanya kalau dia langsung ke laut, itu air tanahnya akan payau karena dia terpengaruh pasang surut. Oke, jadi menjawab pertanyaannya, apakah turunnya muka air tanah di darat itu bisa menyebabkan tsunami atau tanda-tanda tsunami atau tidak? Jawabannya adalah tidak semua. Jadi kalau misalkan air tanahnya dekat dengan pinggir pantai atau pinggir laut, jawabannya bisa. Tapi kalau dia jauh dari pinggir laut, itu jawabannya tidak. Karena semua tergantung dari dilihat cekungan air tanahnya menuju kemana. Bisa dipahamin? Ya, bisa, Ada yang Pak. tanya, nggak tahu nih, ada di sini atau tidak orangnya? Sepertinya Nggak tidak ada ya? Ini ada lagi pertanyaan, Pak. Dari Rizky Sukirno, mungkin ada dia di sini. Dia pertanyaannya asal Universitas Mula Warman. Kita semua tahu di Pulau Kalimantan tidak ada gunung berapi, sehingga membuat bencana alam gempa bumi sangat sedikit kemungkinan terjadi, bahkan tidak ada. Namun, jika bila ada, apakah penyebab utamanya? Oke. Jangan salah, pertama, gunung api ada di Kalimantan. Dulu, namanya adalah Gunung Api Purba. Jadi ada beberapa titik-titik batuan beku yang indikasinya adalah itu adalah dulu gunung berasal dari gunung api. Tapi dulu. Jadi untuk gunung api yang ada di Indonesia itu tidak aktif di Indonesia, di Kalimantan tidak ada lagi yang aktif karena itu adalah gunung api purba, dan otomatis gunung api tadi tidak akan bisa menyebabkan yang namanya gempa karena sudah tidak aktif. Yang bisa menyebabkan gempa itu adalah pergerakan lempeng yang aktif. Di Kalimantan ini juga banyak patahan-patahan, tapi banyak patahan yang sudah tidak aktif. Di Sulawesi lebih banyak lagi patahan, dan di Sulawesi lebih banyak patahan yang aktif. Contoh ini tadi, ada sesar Palu Koro yang memanjang sampai ke bawah. Bahkan di sini ada sesar Matano yang masih aktif ternyata. Nah, ini bisa terjadinya menyebabkan gempa. Gunung api yang ada di Kalimantan, ya namanya juga sudah gunung api purba, tidak ada lagi yang aktif, tidak akan mungkin bisa menyebabkan gempa. Beda dengan gunung api yang ada di Jawa ataupun Sumatera yang yang juga masih aktif. Bahkan Sulawesi pun
gunung api yang aktifnya kayaknya udah nggak terlalu ya. Saya nggak tahu yang mana yang aktif di Sulawesi. Perasaan nggak ada lagi yang aktif. Tapi ada tapinya lagi. Gunung api yang purba yang tidak aktif itu bisa aktif kembali, menjadi aktif kembali. Contoh paling sederhana, Gunung Krakatau. Kan dulu sudah tidak aktif Krakatau, sekarang aktif kembali. Atau yang ada di Lombok, Gunung Rinjani. Rinjani itu udah habis, tinggal kawahnya. Kemudian ada lagi tumbuh Gunung Barujadi yang ada di Rinjani juga. Apakah yang di Kalimantan itu bisa aktif kembali? Jawabannya ya bisa. Kalau memang ada magma yang ada di bawah Kalimantan itu menerobos. Pada saat terjadi terobosan itu, ya otomatis akan bisa menjadikan gempa-gempa yang ada. Tapi ya itu tadi, kita tidak tahu kapan. Bisa dipahamin? Karena rezekinya ada di sini nih. Iya Pak, bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya, terima kasih Rizky Sukirno atas pertanyaannya. Ya, ini terakhir pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya atau bisa menuliskan di kolom komentar chat dengan menuliskan nama dan asal. Silakan peserta. Ada yang Saya. Ya, silakan perkenalkan nama on cam dan on ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reksi. Saya dari mahasiswa Universitas Mula-Warman. Pertanyaan saya Pak terkait yang di luar zona subduksi itu terjadinya gempa atau di zona di luar tabrakan antar lempeng Pak. Nah, itu contohnya yang baru-baru terjadi kemarin di daerah saya, di daerah Kaltara, di seputaran Tarakan, Bulungan, dan Nunukan itu terjadi Pak. Nah, itu kalau dari kami untuk menangani atau misalnya mewanti-wanti hal untuk terjadi hal seperti itu, yang bisa kami jadikan acuan apa ya Pak? Mungkin secukup itu Pak. Terima kasih. Oke, sebelumnya Reksi, maksudnya mewanti-wanti untuk jadi acuan ini, acuan yang bagaimana? Apakah gempanya atau mitigasinya atau bagaimana? Mitigasinya Pak, keduanya bisa Pak. Oke. Di daerah seperti yang saya bilang tadi, di daerah Kalimantan ini juga ada patahan-patahan. Di sini ada sesar andang yang tidak aktif, di sini ada mangka liat yang juga masih bisa aktif. Di atasnya lagi saya tidak ingat apa namanya, daerah Tarakan itu juga ada. Dan penyebab paling utamanya ini adalah imbas akibat adanya sesar Palu Koro ini. Jadi yang paling aktif ini adalah sesar Palu Koro. Pada saat Palu Koro bergerak, ini kan daerah Tarakan kan daerah sini nih. Ini kan masih satu jalur dengan Palu Koro. Sehingga pada saat Palu Koro bergerak, ya bisa jadi efek dari pergerakannya Palu Koro tadi sampai ke Tarakan. Dan sesar yang ada di sana juga menjadi aktif, walaupun aktifnya mungkin hanya beberapa mili, mungkin 1 mili atau 2 mili, tapi terjadi pergesekan. Nah, pergesekan itulah yang bisa menimbulkan gempa. Dan bisa jadi ya gempa titik gempanya ada di Kalimantan. Itu bisa. Oke. Wanti-wantinya adalah di sini masalah gempa ya, karena berhubungan juga dengan tsunami. Kalau yang di Kalimantan, insya Allah gempanya amplitudonya magnitudonya itu tidak akan terlalu besar dibandingkan di
Sulawesi. Karena pergerakan terbesarnya itu ada di Sulawesi. Kita hanya mendapatkan efek. Bisa dipahamin? Kita hanya menimbulkan efek. Kemudian bagaimana dengan tsunami-nya? Ini yang berbahaya sebetulnya. Karena apa? Daerah kita itu walaupun tidak dalam beberapa ratus tahun ini tidak ada pernah terjadi tsunami, tapi kita berhadapan langsung dengan Sulawesi. Contoh sederhana, kemarin beberapa bulan lalu terjadi gempa di Mamuju. Daerah Mamuju gempa, kalau misalkan terjadi di titik pusatnya epicentrumnya ini di samudra, terjadinya tsunami, ini moga-moga tidak ya. Pada saat di sini terjadinya tsunami, memang yang paling kena lebih dulu adalah daerah Mamuju. Mamuju dan sepanjangnya ya sampai Palopo dan lain-lain itu akan kena. Tapi yang namanya tsunami itu tidak hanya di satu arah. Tsunami juga menyebar di sepanjang Kalimantan, itu juga bisa kena. Jadi jangan berpikir bahwa Kalimantan bebas tsunami, tidak. Kalimantan itu masih bisa terjadi tsunami, tapi tsunami-nya bukan akibat gempa yang ada di Kalimantan. Tsunami-nya terjadi akibat adanya gempa yang ada di Sulawesi. Karena kemarin saya sudah ngecek antara Mamuju dan Kalimantan itu yang misalkan terjadinya tsunami, yang paling berbahaya itu adalah Balikpapan, Bontang, dan Penajam. Karena itu berhadapan langsung dengan Mamuju. Cuman ya itu tadi, alhamdulillahnya tidak ada tsunami di Mamuju, sehingga daerah kita pun tidak terjadi tsunami. Oke, lanjut mengenai mitigasi. Untuk mitigasi, tadi memang saya agak cepatkan ya. Ini mitigasinya. Kalau kalian berada dimanapun, itu perhatikan baik-baik adalah di mana pintu keluarnya. Kalau kalian masuk gedung di hotel misalkan atau di ruangan rumah makan, perhatikan baik-baik di mana pintu keluarnya. Karena kalau terjadi apa-apa, kalian harus cepat keluar. Ini juga kalau misalkan yang ada harus ada P3K, harus ada lampu senter, kemudian radio, suplemen, dan lain-lain. Jadi kalau daerah yang sering gempa, itu makanan suplemen dan air itu harus kalian siapkan mungkin di dalam rumah, yang mungkin bisa dibilang setiap tahun kalian recycle. Ya, karena apa? Yang biasa terjadi gempa, apa yang saya bilang, pada saat setelah gempa itu biasanya kita akan kesulitan dengan air bersih, terutama untuk diminum. Makanya buat yang biasa terjadi gempa, ya kalian harus punya satu tandon ataupun paling tidak satu drum khusus untuk air cadangan. Jadi pada saat terjadi gempa, kalian punya air bersih untuk cadangan. Nah, ini sebetulnya mitigasi ini bisa kalian download bentar ya. Ini webnya. Web dari BMKG.
Ini kalau kalian lihat, kalau yang saya ambil materi tadi, saya ambil di ini yang paling bawah, ada link apa? Ini ada Inateus. Ini adalah Indonesia Tsunami Early Warning System. Ini web yang saya ambil. Bahan-bahan saya selalu ambil di sini. Kemudian di sini juga ada untuk gempa bumi. Antisipasinya juga ada. Makanya di web ini juga sangat bagus. Ini bahan-bahan yang saya sudah ambil tadi. Dan kalau kalian perlukan, di sini ada posternya. Nih. Jadi buat kalau kalian misalkan perlukan, misalkan kalau kalian punya sekolah-sekolah di sana, mungkin kalau kalian ada waktu ya bisalah posternya ini kalian print, kemudian bagi-bagi ke sekolah, karena ini sangat bermanfaat ya. Dan kalau perlu ya posternya dibikin diprintkan di kertas spanduk, tempel di sekolah. Jadi anak-anak itu tiap hari bisa ngelihat. Karena ini sangat penting. Jadi ya mungkin bisa jadi program kerja dari HMTT nanti untuk teknik HMTP. Ya mungkin bisa bagi-bagi posternya ini. Atau ya paling tidak nanti sosialisasikan. Karena harusnya ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tapi kita tahu sendiri bagaimana pemerintah daerah, ya tinggal kalian lah. Kalau memang di situ ada BPBD, ya mungkin kalian bisa ke kantor BPBD, sosialisasi ke sana, ya tanyakan ke BPBD, karena biasa BPBD itu punya apalagi menerima untuk jadi relawan. Jadi kalian bisa menjadi relawan di BPBD. Jadi setiap ada bencana nanti kalian akan dihubungin. Ada yang sudah jadi tim relawan BPBD di sini? Belum ada ya? Belum, Pak. Jadi ya seperti itu ya. Siapa lagi tadi? Lupa. Reksi. Ya, Reksi Maulana. Ya, bagaimana Saudara Reksi? Ya Pak, sudah lebih dari cukup Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Saudara Reksi atas pertanyaannya. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita sudahi karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.50 lewat. Mungkin dari Bapak sendiri bisa closing statement terlebih dahulu, Pak. Silahkan, Pak. Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya terima kasih ya pada panitia dan kesediaan adik-adik untuk mau mendengarkan sharing ilmu saya. Kebetulan dari BMKG langsung saya ambil bahannya, dan di sini ilmu itu selalu berkembang, karena seperti yang saya bilang tadi, kita tidak tahu gempa yang ada, patahan yang ada itu bisa menimbulkan gempa apa-apa saja. Karena dulu selalu orang berpikir bahwa yang bisa gempa adalah patahan normal ataupun patahan tsunami itu bisa terjadi di patahan normal ataupun patahan naik. Tapi ternyata patahan geser pun tsunami bisa terjadi. Jadi ilmu selalu berkembang dan kita sebagai akademisi itu harus selalu update ilmu. Jadi jangan berpikir bahwa ilmu saya yang paling benar,
terutama kami di geologi itu tidak pernah berani menyebutkan saya yang paling benar, karena bisa jadi teman kalian juga benar. Karena keilmuan itu tidak serta-merta hanya satu yang benar. Itu bisa 2-3 pernyataan itu benar. Atau bisa jadi dibilang semua bisa benar. Karena yang penting dasar keilmuannya ada. Nah, kalian sebagai mahasiswa harus belajar memahami dasar keilmuan kalian. Karena itulah yang akan menjadi dasar kalian atau menjadi modal kalian di masa akan datang. Jadi pelajarin kembali dasar keilmuan kalian, jangan sampai kalian tidak tahu penyebab ataupun tidak tahu sejarah dari keilmuan kalian. Dan tentang bencana alam, ya seperti dalam Quran tadi, bencana itu tidak mudah kalau memang tidak ada kerusakan akibat manusia. Jadi kalau memang jadi bencana, ya kita harus kembali ke diri. Bisa jadi mungkin kita selama ini telah banyak berbuat kerusakan. Oke, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas closing statement-nya. Ya, sampailah kita di akhir webinar. Terima kasih kepada Bapak Herianto sudah menjadi narasumber pada hari ini dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih kepada peserta yang telah mengikuti webinar ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampailah kita di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri acara, mungkin kita bisa mengambil dokumentasi kegiatan dulu ya. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Dan teman-teman panitia bisa mengambil dokumentasi kegiatan. Untuk teman-teman semua bisa on cam. Ada 2 slide, jadi saya kasih aba-aba. Oke, untuk slide pertama 1, 2, 3. Oke, untuk yang kedua 1, 2, 3. Oke. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Heri yang telah memberikan webinar yang bermanfaat pada pagi hari ini dan juga kepada panitia, moderator, serta peserta yang telah hadir dan sangat antusias memberikan pertanyaannya. Demikian acara webinar yang bertemakan mitigasi dan penyebab bencana alam khususnya gempa bumi di Indonesia pada pagi hari ini. Saya selaku MC mewakili seluruh panitia webinar memohon maaf apabila ada kalimat yang tidak berkenan di hati. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih semua ya. Terima kasih Saya izin Pak. live ya. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa host di sini kau?